Alamak. Aku terbangun di tempat yang asing. Sejauh mata memandang, hanya ada pilar-pilar es raksasa yang dingin dan sunyi. Rasanya mustahil ada kehidupan yang bisa bertahan di sini. Kamu sudah terbangun. Dunia ini mungkin terlihat mati, tapi aku ingin kamu mengubahnya. Bangunlah sesuatu yang berarti di sini. Hidupkan tempat yang beku ini dan tunjukkan seberapa lama kamu bisa bertahan. Perintahnya jelas, tapi realitanya tidak semudah itu. Aku tidak punya apa-apa untuk memulai di tempat ini. Hari pertama ini, aku mulai dengan menghancurkan satu-satunya blok yang bisa kuambil, yaitu dirt block. Ya, mau bagaimana lagi, karena di Ice Spike ini susah sekali menemukan pohon. Satu-satunya cara mendapatkan kayu pertama setahuku cuma dari main shaft. Aku menemukan sumber makanan pertamaku, tapi dia malah kabur cepet banget. Sorry ya. Dan gak lama setelah itu, aku nemu ruin portal yang ada chestnya. Di sini aku merasa beruntung banget. Ya, walaupun gak dapat pickaxe, setidaknya aku dapat pedang dan armor. Di sini juga ada blok emas, tapi sayangnya nggak bisa aku ambil karena nggak punya pickaxe. Jadi aku tinggalin aja sambil lari pakai kolor emas. Di saat aku menemukan goa, aku memutuskan untuk masuk karena siapa tahu di dalamnya ada mine shaft. Di sini aku coba turun perlahan biar nggak kena fall damage. Dan bener aja, di bawah sini aku menemukan sumber kayu pertamaku. Jadi jangan lupa subscribe biar aku makin semangat melanjutkan 100 hari ini. Lalu aku langsung aja merapihkan tempat ini untuk kujadikan baseku sementara. Aku bikin pickaxe kayu dan lanjut mining batu untuk upgrade jadi tools batu nantinya. Kerja. Setelah itu, aku mau coba explore main shaft dan malah ketemu lontong ijo meledakkan diri. Aku juga lihat ada spawner spider, tapi nggak berani maju karena aku cuma pakai kolor emas dan aku malah nemu iron di sampingku. Cihuy. Aku langsung masak ironnya dengan bahan bakar seadanya. Lalu aku melanjutkan explore dan malah menemukan chest yang ada glowberry-nya. Aku langsung tanam glowberry tadi di dalam basku. Karena aku gak mau boros kayu buat masak, aku coba gali-gali ke atas untuk mencari coal. Lalu aku balik ke base dan ternyata ironku sudah matang. Aku langsung aja bikin shield biar aku bisa mendekati spawner. Aku langsung menuju spawner dan bersiap melawan laba-laba. Tapi pas aku turun, laba-labanya malah hilang. Jadi aku ambil aja beberapa string untuk kujadikan kasur nantinya. Aku coba mancing untuk dapetin makanan yang lebih layak daripada kerupuk zombie, tapi kayaknya nggak bisa di sini. Jadi aku masak aja ore-oreku dan lanjut mining lagi biar dapat lebih banyak. Aku balik ke base untuk memasak ore-oreku lagi, dan aku muter-muter sambil nungguin ore-oreku matang. Setelah muter-muter, aku nemu ide untuk membuat AFK fishing farm. Jadi langsung aja aku kumpulin bahannya dan membuatnya. Aku mulai mancing dan dapat beberapa ikan yang akhirnya bisa jadi sumber makananku. Aku AFK mancing lumayan lama, dan inilah yang ku dapat. Jadi aku memutuskan untuk AFK mancing lagi supaya aku punya lebih banyak stok makanan ke depannya. Aku masak ikan-ikan yang ku dapat untuk perjalananku esok hari, lalu aku tinggal tidur aja sampai gosong. Aku lanjut mining lagi di main shaft dan akhirnya nemu diamond pertamaku juga. Mengingat tujuanku adalah membangun kehidupan di Ice Spikes ini, aku sangat membutuhkan villager. Namun sayangnya, di biome ini village tidak bisa spawn secara natural. Jadi, satu-satunya cara untuk mendapatkan mereka adalah dengan menyembuhkan zombie villager menjadi villager biasa.
Setelah menempa set armor besi sebagai perlindungan awal, langkah kakiku akhirnya meninggalkan lorong-lorong gelap mineshaft ini. Aku memutuskan untuk kembali ke permukaan, mencari hamparan lahan yang cukup luas dan strategis. Target selanjutnya menemukan lokasi terbaik untuk mendirikan mob farm, sekaligus membangun base baruku yang lebih layak untuk ditinggali. Pas lagi jalan, aku bener-bener hoki banget. Di tengah bioma es spikes yang isinya cuma es doang, aku malah nemu satu pohon tumbuh sendirian. Ini langka banget dan murni keberuntungan. Gak pakai lama, pohon itu langsung aku tebang. Fokusku sekarang cuma satu, yaitu jangan sampai bibit pohon ini hilang. Aku pun balik lagi ke base lama, cuma buat bungkus semua barang, terus mutusin buat pindah total. Aku pilih puncak gunung es yang tinggi buat jadi base baru. Urusan bikin mob farm nanti dulu, yang penting bibit pohon ini aman dan aku punya tempat bernaung yang lebih strategis. Sampai di atas gunung, aku langsung gercep pasang blok demi blok buat bangun basku. Beberapa pilar es yang menghalangi juga aku hancurin sekalian buat ngeratain tanah, biar nanti halamannya cukup luas buat nanam pohon. Hari-hari berikutnya aku fokus buat rapihin base baru sambil terus nanam ulang pohon spruce ini. Sambil nunggu pohonnya tumbuh, aku juga nyicil kumpulin batu yang banyak banget. Rencananya kalau urusan rumah dan pohon ini sudah beres, batu-batu itu bakal langsung aku pakai buat bikin mob farm. Proses bangun base dan nyicil kumpulin batu ini lumayan makan waktu. Sekitar 7 harian aku fokus di sini, dan begini kira-kira hasilnya. Pas lagi mantau dari atas gunung, aku lihat ada hamparan danau beku yang luas banget di bawah sana. Tempat itu kelihatan cocok banget kalau dijadiin lokasi mob farm. Tanpa pikir panjang, aku langsung gas turun ke bawah. Biar cepat, aku pakai bot kayu buat ngedrift di atas es yang licin ini menuju ke sana. Begitu sampai di lokasi, aku berhenti dulu dari aksi balapanku di atas es. Fokusku sekarang pindah ke lahan. Aku langsung ngeratain beberapa menara es yang ganggu di area sekitar. Setelah lahannya bersih, aku mulai bangun satu pilar blok tinggi ke atas sampai ketinggian YAI 180. Aku pilih posisi ini biar spawn mobnya maksimal. Pas proses bangun mob farm ini, rasanya bener-bener ngeri-ngeri sedap. Masalahnya, kalau sampai aku kepleset atau gagal clutch sekali aja, video ini bakal selesai karena aku main di mode hardcore. Dan inilah dia hasilnya. Setelah 5 hari kerja Rodi bolak-balik di atas langit, akhirnya mob farmku beres juga. Pas aku lagi nunggu di tempat farming, tiba-tiba ada yang beda. Dan ternyata bener aja ada 2 zombie villager yang spawn. Ini momen yang bener-bener aku tunggu buat progres ke depannya. Karena takut mereka kenapa-kenapa atau malah hilang, aku langsung buru-buru amankan mereka ke dalam boat satu persatu. Setelah mereka aman di dalam bot, aku langsung ambil name tag hasil dari main shaft dan mancing yang udah aku dapat sebelumnya. Biar mereka nggak despawn dan hilang sia-sia, aku kasih nama mereka Bowo dan Gunawan. Dengan begini, aku bisa sedikit tenang karena 2 calon warga pertamaku ini nggak bakal pergi kemana-mana selagi aku nyiapin bahan buat nyembuhin mereka nanti. Yap, itulah petualanganku di Ice Spikes Part 1 ini yang memakan waktu 38 hari. Perjalanan masih panjang, jadi tunggu kelanjutannya di part berikutnya ya. Buat kalian yang suka, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan progres penting lainnya. Jangan lupa juga klik like dan share video ini ke teman-teman kalian biar mereka tahu serunya tantangan di dunia es ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.